Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sobat Unisi semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. perkenalkan saya Nur Kumayansari dengan NIM 602211010067 dan teman saya Umu Drika dengan NIM 602211010074. Saya Satria Budi dengan NIM 602211010075. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Kurikulum SD, SLTP, dan SLTA. Video ini kami buat sebagai tugas akhir mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Alim Tokoh MPD. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Saudara Safria Dodi. Definisi kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kur yang berarti berlari dan kur yang artinya tempat berpacu. Dengan demikian, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start mampu sampai garis finish. Selanjutnya, istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan makna sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada pada dunia pendidikan. Peranan kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat ditentukan paling tidak 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis, dan peranan kreatif. Ketiga peranan ini sama pentingnya dan perlu dilaksanakan secara seimbang. Sementara fungsi kurikulum juga mengembangkan berbagai fungsi tertentu. Alexander Inglis dalam bukunya Principles of Secondary Education pada tahun 1918 mengatakan bahwa kurikulum memiliki fungsi sebagai fungsi penyesuaian, fungsi pengintegrasian, fungsi direalisasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnosis. Selanjutnya, desain kurikulum. Menurut Fred Vertikal dan Henry Dellington, mengemukakan bahwa desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Desain kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, pengalaman, belajar, dan evaluasi. Para pengembang kurikulum telah mengkonstruksi kurikulum menurut dasar-dasar pengkategorian berikut. Yang pertama, desain yang berpusat pada mata pelajaran. Yang kedua, desain yang berpusat pada pembelajaran. Yang ketiga, desain yang berpusat pada masalah. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip dalam mendesain. Prinsip-prinsip dalam mendesain ada 7. Yang pertama, desain kurikulum harus memudahkan. Yang kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar. Yang ketiga, desain harus menyediakan peluang. Yang keempat,
desain harus menyesuaikan kebutuhan. Yang kelima, desain harus menyediakan pengalaman belajar. Yang ketujuh, kurikulum harus didesain. Dan yang terakhir, desain kurikulum harus realistik, layak, dan dapat diterima. Adapun kajian desain kurikulum, satu subjek character design merupakan suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar dan biasanya mencerminkan kegiatan pembelajaran yang didikte oleh karakteristik, prosedur, dan struktur konseptual mata pelajaran, serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu. Agar penempatan mata pelajaran sebagai pusat pengaturan kurikulum dapat lebih bermakna, dapat dilakukan dengan memfokuskan pada proses pembelajaran dan menggunakan metode pemecahan masalah, pengambilan keputusan, inquiry, serta program komputer di kelas. Yang kedua, linear character design. Linear character design memberi tempat utama pada peserta didik di dalam pendidikan atau pengajaran. Yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri. Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar, mengajar, mendorong, dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, the core design. The core design kurikulum timbul sebagai reaksi utama kepada separat subjek desain yang sifatnya terpisah-pisah dalam mengintegrasikan bahan ajar. Mereka memilih mata-mata pelajaran atau bahan ajar tentu sebagai inti atau dari keseluruhan tema dapat disimpulkan. 1. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti berlari, dan kurene yang artinya tempat memacu. Dengan demikian, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai ke garis finish. Selanjutnya, istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan. Makna sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada pada dunia pendidikan. Peran kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan. Terima kasih. Alhamdulillah, makalah telah selesai dipresentasikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.